wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Muhammad Ridwan, NPM 54. Saya Surananda Wijaya, MPM 38. Saya Indah Juwita, MPM 26. Saya Rika Tiagara, MPM 50. Saya Chandra Devi, MPM 48. Saya Ratu Krisnanuruk, MPM 20. Kan tentang sifat fisik tanah. Yang pertama adalah horizon tanah. Yang pertama, di sini sudah ada lapisan tanah yang sudah dijajarkan berdasarkan horizonnya. Yang pertama, ada horizon yang paling atas adalah horizon A, di mana horizon A adalah lapisan permukaan yang tersusun oleh bahan organik. Di sini dari lapisan 0 sampai 5 cm. Perbedaan lapisan dari horizon A ke horizon selanjutnya itu sangat nyata. Yang kedua adalah horizon E. Horizon E adalah lapisan warna terang. Di sini dari ukuran 6 cm sampai dengan 25 cm. Di sini perbedaan horizonnya sangat nyata. Yang ketiga adalah horizon B atau horizon B1, yaitu horizon peralihan dari horizon A ke horizon B. Horizon B1 ini dari ukuran 26 cm sampai dengan 71 cm. Perbedaan warna lapisan dari horizon B ke horizon selanjutnya itu sedikit baur. Yang terakhir adalah horizon B2, di mana horizon B2 adalah horizon yang paling maksimal dalam horizon B, warnanya paling gelap. Di sini bisa kita lihat perbedaannya horizon B1 dengan horizon B2. Di sini perbedaan batas horizon itu juga sedikit baur. Ini dari ukuran 72 cm sampai dengan 96 cm. Berdasarkan soil survey STAF 1999, epipedon adalah suatu horizon yang terbentuk pada atau dekat permukaan dan sebagian besar strukturnya batuannya sudah dirusak. Horizon ini, dua ini, telah menjadi gelap oleh bahan organik atau menunjukkan gejala-gejala eluviasi ataupun terpengaruh oleh keduanya soil. Baik, untuk yang horizon yang pertama, yaitu adalah horizon A, memiliki epipedon molik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tanah yang kaya akan humus, relatif tebal, dan atau horizon yang kompleks penukarannya didominasi dan dinamakan molik. Kita dapat melihat di sini struktur tanah yang kuat, berwarna kelam dengan warna munsel, dan kejenuhan basahnya sekitar 50%. Sedangkan berdasarkan pH meter, tingkat basah tanah itu melebihi atau kurang lebih dari 7. Dan yang kedua adalah epipedon ochric, di mana pada epipedon ochric berwarna sangat cerah, kadar bahan organiknya lebih rendah atau terlihat tipis untuk dianggap epipedon molik, umbrik, antropik ataupun pelagian. Kita dapat bedakan di sini, kandungan organiknya sangat berbeda jauh. Di sini juga sudah terjadi perbedaan warna. Pada epipedon molik, di sini bahan organiknya lebih banyak sehingga tanahnya lebih gelap. Sedangkan pada epipedon ochric, di sini lebih cerah dan masih terdapat sedikit-sedikit akar. Jadi kita bisa simpulkan bahwasannya pada epipedon ochric itu memiliki sedikit kandungan organik, dapat kita katakan mungkin tidak lebih banyak 50% daripada epipedon molik. Baik, pada epipedon di sini, akar dapat kita lihat ya, paling banyak itu berada di epipedon molik. Sedangkan yang kedua itu berada di epipedon ochric. Sedangkan pada sisanya sampai pada kedalaman lebih dari 25, ini mulai masih ada sedikit-sedikit perakaran, sedangkan sudah masuk sampai 71 cm, akar sudah tidak ada. Yang selanjutnya adalah sifat fisik tanah berdasarkan warnanya. Yang pertama, tanah yang pertama ini memiliki warna coklat kehitaman. Yang kedua, memiliki warna merah bata karena terdapat dalam horizon E yang merupakan lapisan tanah terang. Yang selanjutnya yaitu tanah yang ketiga memiliki warna coklat kemerahan. Dan yang terakhir memiliki warna yang hampir mirip dengan yang sebelumnya, namun tanah yang ini memiliki warna coklat yang lebih gelap. Ya, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tekstur tanah. Tekstur tanah pada tanah 1 yaitu lempung liat atau berdebu. Air. Lihat. Pertama kita akan bentuk bulat. Sudah. Kemudian kita bentuk seperti pipa.
pada tanah 2 yaitu memiliki tekstur lempung berliat. Ya, kita bentuk bulat, kemudian kita bentuk pipa seperti pada tanah 1 tadi. Tekstur lempung liat berpasir, kita bisa lihat seperti ini. Terus kemudian tanah 4 itu memiliki tekstur lempung liat berdebu, bisa dilihat seperti ini. Kemudian struktur pada tanah 1 itu yaitu granular, kita bisa lihat nih. Yang tanah 2 yaitu dia berlempung, kita bisa lihat nih. Nah, yang ketiga yaitu memiliki struktur balok. Dan yang keempat memiliki struktur balok agak persegi. Mengenai pH tanah, jadi tanah yang pertama ini memiliki pH 7 yang menandakan bahwa tanah ini memiliki pH yang netral. Kemudian tanah kedua memiliki pH 5,5 yang menandakan tanah ini asam. Selanjutnya tanah yang ketiga memiliki pH itu sejumlah 5 yang menandakan juga tanah ini adalah tanah yang asam. Dan tanah yang terakhir adalah tanah yang memiliki pH 7 yang menandakan tanah ini adalah tanah netral. Selanjutnya mengenai konsistensi tanah. Jadi ketika kering, tanah yang pertama ini dia lebih cenderung lepas-lepas. Nih, lepas-lepas. Terus yang tanah kedua itu ketika kering dia mengalami keras, tergolong keras. Tanah yang ketiga dia juga memiliki kriteria yang lepas-lepas. Yang terakhir ketika kering dia agak keras. Selanjutnya itu mengenai yang lembab. Jadi tanah yang pertama ini ketika dia lembab, dia itu gembur, tanahnya itu tergolong gembur. Dan untuk yang kedua, dia ketika lembab itu lembabnya teguh. Yang ketiga, ketika lembab juga dia lembabnya teguh. Dan yang terakhir, ketika lembab juga lembabnya lembab teguh. Ketika basah, tanah yang pertama ini lekat ya, lekat. Lalu tanah yang ketiga ini juga tergolong lekat. Dan tanah yang kedua ini dia agak lekat ketika dibasahin. Terus yang keempat ini ketika dibasahin dia sangat lekat. Yang selanjutnya ada plastisitas tanah. Kita lihat dari tanah 1, 2, 3, dan 4 memiliki karakteristik tanah liat. Bila kita putar-putar, kita pilih karakteristik tanahnya tanah liat. Yang kedua pun sama, tanahnya tanah liat. Yang ketiga juga sama, tanahnya tanah liat. Dan yang keempat pun sama, tanahnya tanah liat. Sekian hasil observasi dari kelompok 3. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, kami dari kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.